estetika dan agama. Dalam terminologi barat, agama atau religi biasanya hanya dikaitkan dengan kepercayaan pada perkara sakral atau gaib, maupun dengan praktek ritual agama. Dibedakan dengan hal-hal profan, keduniaan atau sekuler, dan moral dan model semacam ini kerap kali dikutip oleh para pemikir luar barat. Ini berbeda misalnya dengan pengertian agama dalam perspektif Islam yang mencakup ranah yang lebih luas. Dalam pendapat Islam, agama memiliki dimensi yang mencakup berbagai hal. Para ulama Islam seperti Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ad-din atau agama sebagai peraturan ilahi yang mengendalikan manusia yang berakal sehat secara sukarela kepada kebaikan hidup di dunia dan keberuntungan di akhirat. Lebih dari itu, Muhammad Talib menunjukkan aspek ad-din lebih luas lagi, yaitu terdiri dari akidah, pemikiran atau fikih, akhlak, dan amaliyah. B. Klarifikasi seni. Seni suci, seni tradisional, dan seni religius. Dalam pandangan Nasar, terdapat hubungan antara seni dan agama. Membagi seni dalam 3 wilayah. Seni suci yaitu seni yang berhubungan langsung dengan praktek-praktik ulama, agama, dan kehidupan spiritual. Lawannya adalah seni profan. Kedua, seni tradisional, yaitu seni yang menggambarkan prinsip-prinsip agama dan spiritual tetapi dengan cara tidak langsung. Lawannya adalah seni anti-tradisional. 3. Seni religius, seni yang subjek atau fungsinya bertema keagamaan namun bentuk dan cara pelaksanaannya tidak bersifat tradisional. C. Fungsi spiritual, estetika agama. Para sufi memberikan ungkapan estetika dalam sastra dan seni mempunyai peran atau fungsi karya seni diantaranya. 1. Fungsi tawajud, yaitu membawa penikmat mencapai keadaan jiwa yang damai atau mutmainah dan menyatu dengan keabadian dari yang abadi. 2. Fungsi tajarud, yaitu pembebasan jiwa dari alam benda melalui sesuatu yang berasal dari alam benda itu sendiri. 3. Fungsi tazkiyah an-nafs, yaitu menyucikan diri dari pemberhalaan terhadap bentuk-bentuk melalui bentuk-bentuk itu sendiri. 4. Fungsi seni yang lain pula ialah untuk menyampaikan hikmah, yaitu kearifan yang dapat membantu kita bersikap adil dan benar terhadap Tuhan, sesama manusia, lingkungan sosial, dan alam tempat kita hidup dan diri kita sendiri. 5. Seni juga berfungsi sebagai sarana efektif menyebarkan gagasan, pengetahuan, informasi yang berguna bagi kehidupan seperti pengetahuan dan informasi berkenaan sejarah, geografi, hukum, undang-undang, abad, pemerintahan, politik, ekonomi, dan gagasan keagamaan. 6. Karya seni juga diciptakan untuk menyampaikan pujian-pujian kepada yang satu. D. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber seni. Secara tegas Nasar memberikan pendapatnya mengenai sumber seni Islam bersumber dari 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut Olivier Liman, bahwa kemukjizatan Al-Quran berada pada nilai estetika yang merupakan hasil kreasi yang luar biasa, yang hal ini dapat dipercaya berasal dari Tuhan. Walaupun ia menolak segala argumen kemukjizatan Al-Quran yang diberikan oleh para pemikir Islam. Keindahan dan seni Islam. Imam Al-Ghazali membagi keindahan sesuai dengan peringkatnya, antara lain: 1. Keindahan indrawi atau duniawi dan nafsani atau sensual. Disebut juga keindahan lahir,
yaitu keindahan yang berkaitan dengan hedonisme dan materialisme. 2. Keindahan alam sangat bermanfaat karena dapat mendatangkan kesehatan kepada jiwa. 3. Keindahan akliyah atau rasional ialah keindahan yang tidak sepenuhnya dapat diserap oleh panca indera, perasaan, dan imajinasi, tetapi memerlukan perenungan dan pemikiran akal. 4. Keindahan rohaniah atau irfani atau mistik, berkaitan dengan akhlak dan adanya pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu pada diri seseorang atau karya sastra. Keindahan rohaniah dapat dilihat pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang indah bukan semata-mata disebabkan kesempurnaan jasmani dan pengetahuannya tentang agama dan dunia, tetapi terutama karena akhlaknya yang mulia dan tingkat ma'rifatnya yang tinggi. 5. Keindahan ilahiyah atau transendental. Perbedaan pendapat tentang seni dan Islam. Pendapat pertama, hadis yang melarang seseorang membuat lukisan atau pahatan yang objek atau motifnya menggambarkan makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Pendapat kedua, boleh membuat gambar makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang, tetapi dengan syarat bentuknya 2 dimensi datar seperti foto, gambar, dan lukisan. Pendapat ketiga, boleh membuat gambar makhluk bernyawa dalam bentuk yang plastis, asal saja dalam bentuk atau rupa yang tidak memungkinkan makhluk itu untuk hidup. Pendapat keempat, umat Islam sudah hidup di zaman modern baik secara berpikir, bertindak, dan bertauhid kepada Tuhan. Maka Islam membolehkan membuat lukisan atau patung makhluk hidup seperti lukisan orang, binatang, patung pahlawan, patung raja untuk monumen, asalkan bukan patung untuk disembah atau dipercayai memberikan kekuatan tertentu, seperti dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asnam atau Al-Ansaf.